Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca berita. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat diharapkan untuk bisa menunjang pembangunan di bidang infrastruktur. Dan pajak merupakan pendapatan terbesar negara. Baru-baru ini pemerintah merilis penerimaan pajak 2022 mencapai 1.634,4 triliun, atau 110,1% dari pagu dan tumbuh 41,9% per tanggal 20 Desember tahun 2022. Apakah negara puas dengan pencapaian pajak tersebut? Jawabnya tidak. Karena baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih menggodok Peraturan Menteri Keuangan atau PMK soal pungutan pajak natura. Pajak terhadap penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan yang diperoleh pegawai dari perusahaan atau pemberi kerja. Sri Mulyani mengaku sudah menerima banyak sekali feedback atas pajak ini. Kami akan formulasikan, tentu supaya memberikan kepastian dan keamanan, kata dia saat ditemui usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023. Poin paling penting, kata Sri Mulyani, pajak ini ditujukan pada bukan natura yang kecil-kecil. Atau merupakan bagian dari kompensasi yang memang diterima oleh banyak karyawan, ujarnya. Pengenaan pajak natura diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan atau PPH. Ini merupakan aturan turunan dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Penerapan pajak natura ini dilakukan untuk mendeteksi upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan memberikan barang-barang natura kepada karyawan. Staf khusus Sri Mulyani, Justinus Prastowo, menyebut pemerintah ingin membuat peraturan perpajakan berjalan adil. Pemerintah mendeteksi, pemberian aturan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas seringkali tidak tepat. Justru hal itu menjadi sasaran penghindaran pajak, kata Prastowo, meski telah terdapat di PP Nomor 55 Tahun 2022, acuan teknis pengenaan natura secara spesifik belum tersedia. Prastowo mengatakan, aturan setingkat Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur soal itu tengah digodok. Direktorat Jenderal Pajak, kata dia, masih mendengar masukan dan berdiskusi dengan banyak pihak. Harus pengaturannya tepat, kata Prastowo, meski pemberian pajak natura mulai dikenai pajak. Prastowo menegaskan pajaknya tidak serta-merta diberlakukan terhadap semua imbalan atau fasilitas yang diterima pegawai. Ketentuan ini tidak berlaku bagi barang yang dikenakan secara bersama-sama, sehingga masuk kategori objek yang dikecualikan dari pajak natura. Setelah pajak natura, apalagi yang akan dipajak oleh negara ke rakyat, tidak cukupkah negara melihat penderitaan rakyat, sudah cukup banyak pajak yang membebani rakyat. Demikianlah ulasan kami, salam NKRI, jangan lupa tersenyum.